Dalam dunia militer, memiliki sekutu atau kawan sangat diperlukan demi memperkuat pertahanan negara. Selain itu, bertujuan baik secara politis maupun ekonomi bisa diraih dengan mudah. Namun sayang, keberadaannya malah jadi bumerang bagi NATO sendiri. Lembaga yang didirikan pada 1949 itu justru menjadi dalang dari segala peristiwa peperangan besar di era 1990-an dan 2000-an. Beranggotakan negara-negara Eropa yang pro dengan Amerika Serikat. Inilah fakta dari NATO patut kita cermati. Saat pertama kali dibentuk, NATO bertujuan sebagai wadah untuk menguatkan komitmen negara-negara anggota terhadap perdamaian. Prakteknya antara lain seperti meminimalisir konflik internal, kerjasama pertahanan, mencegah perang, dan mengembangkan masyarakat yang demokratis. Didirikan pada 4 April 1949 di Washington, Amerika Serikat, NATO kini memiliki 28 anggota aktif. Keberadaan NATO sebenarnya digunakan untuk membendung Eropa dari pengaruh komunis Uni Soviet saat era perang ingin berkecamuk. Namun setelah keruntuhannya, organisasi tersebut berubah haluan dan sempat mengalami reorganisasi. Akhirnya diputuskan bahwa NATO akan menggunakan pendekatan secara politis dan militer untuk menjaga perdamaian. Sejak era Perang Dunia Kedua, NATO menjadi satu-satunya organisasi keamanan di dunia yang menggabungkan negara-negara Amerika Utara dengan Eropa. Lembaga ini pula yang menuliskan perjanjian khusus yang mengikat, di mana jika Eropa diancam peperangan, berarti dianggap pula sebagai tindakan agresi melawan Amerika Serikat. Setelah NATO sukses terbentuk, kemudian muncul North Atlantic Cooperation Council pada tahun 1991. Lembaga ini bertujuan sebagai forum dan dialog kerjasama dengan mantan anggota Fakta Warsawa. Tak lama muncul lagi sebuah organisasi baru bernama Partnership for Peace di tahun 1994 yang bertujuan menggalang kerjasama dengan mantan negara sempalan Uni Soviet. Kemudian berlanjut pada pembentukan Euro-Atlantic Partnership Council pada tahun 1997, di mana lembaga ini bertugas menjalin kerjasama dengan negara non-NATO. Beranggotakan negara-negara dengan militer yang gahar, membuat NATO semakin jumawa di hadapan bangsa lainnya. Alhasil tragedi kemanusiaan pun lahir di tangan mereka. Sebut saja pembantaian Yugoslavia yang disokong militer Amerika Serikat tahun 1999. Kemudian yang kedua, Perang Libya yang dilancarkan Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis pada tahun 2011. Ketiga adalah Perang Afghanistan yang lagi-lagi dilancarkan oleh Amerika Serikat. NATO tak lebih sebagai perpanjangan tangannya untuk mencampuri urusan negara orang lain. Karena NATO diisi oleh negara-negara yang kuat dari sisi militernya, organisasi ini malah terkesan menjadi gagal bagi negara lain yang dianggap berseberangan. Alhasil keadaan dunia pun jauh dari kata aman jika NATO kerap untuk kekuatan terhadap negara lain. Karena NATO diisi oleh negara-negara yang kuat dari sisi militernya, organisasi ini malah terkesan menjadi gagal bagi negara lain yang dianggap berseberangan. Alhasil, keadaan dunia pun jauh dari kata aman jika NATO kerap unjuk kekuatan terhadap negara lain.